Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Babun Soeharto selaku Rektor UIN Jember, dan yang saya hormati kepada Dewan Juri serta kepada teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin, atas karunia dan limpahan rahmat dari Allah kita bisa bertemu walau hanya secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah akan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di sini saya Ila Dewi Masita, perwakilan dari kelas MTK 3, akan memberikan sebuah tausiah yang kita bisa tolabul ilmi bersama, di mana saya mengambil tema menjemput pertolongan Allah dengan sholat. Apakah bisa? Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, memintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam hal ini Allah juga mengatakan bahwa memintalah pertolongan dengan sholat dan sabar, sehingga apa yang kau kerjakan tidak akan sia-sia. Banyak dai dan juga ustadz mengatakan bahwa ayat ini memang benar, ayat yang menunjukkan bagaimana Allah bisa menurunkan pertolongan lewat sholat. Nah, sholat yang bagaimanakah ini? Sebelum kita membahas sholat yang bagaimanakah, saya akan memberikan sedikit cerita, dan dari cerita ini insya Allah kita bisa mengambil hikmah dan gambaran bagaimana, apa yang dimaksud dengan sholat tersebut. Di sini cerita ini disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat pada zaman Nabi. Dia menceritakan bahwa dahulu ada seorang pedagang. Dia berdagang dari Madinah ke Syam. Nah, di tengah perjalanan, pedagang ini diberhentikan oleh perampok. Dan perampok ini mengambil harta serta akan membunuhnya. Jawaban dan tanggapan dari pedagang ini hanya seperti ini. Wahai fulan, jika engkau memang ingin hartaku dan juga ingin membunuhku, maka lakukanlah. Namun sebelumnya izinkan aku terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Dengan bangga dan dengan jahatnya, perampok ini berkata, lakukanlah. Aku akan memberimu sedikit waktu agar kamu bisa melaksanakan apa yang kamu mau. Dan seketika pedagang tersebut mendirikan sholat. Di dalam sholatnya, dia menjalankan 2 rakaat ini dengan sangat khusyuk, di mana setelah dia membaca surat Al-Fatihah, dia membaca sebuah ayat yang berbunyi, Amma yujibu mudtarra idza da'a wa yasifus su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard. A ilallahi ma'allahi qalilan ma tadhakkarun. Yang di sini mempunyai arti, bukankah dialah Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan, maka Allah akan menjadikannya khalifah di muka bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang bisa disembah selainnya? Sungguh sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Ini adalah ayat yang dibaca oleh pedagang tersebut pada sholat yang dia lakukan. Dan tanpa dia sadari, ketika dia sholat, dia berdoa. Di dalam doa tersebut, dia memuja-muja Allah, dia memuji-muji Allah atas nikmat yang Allah berikan. Dia menyebut nama-nama Allah dengan baik. Ya Rabbi, aku mohon, tolonglah hamba. Ya Rabbi yang maha pengasih lagi maha penyayang, saat ini hanya Engkau harapan satu-satu hamba yang bisa menolong hamba. Hamba yakin, seyakin-yakinnya pada hati hamba, jika hamba memohon pertolongan kepadamu, maka hamba tidak akan merasakan kecewa sedikit pun. Ini adalah doa yang dipanjatkan oleh pedagang tersebut ketika pedagang tersebut dalam keadaan yang sangat tertekan. Dan seketika tanpa dia sabari, dia kemudian didatangi oleh seorang laki-laki memakai baju serba hijau. Kemudian
Dia menunggang kuda berwarna abu dan dia sangat bercahaya. Di dalam peristiwa tersebut, seketika pemuda memakai baju hijau ini menendang si perampok dan perampok terjatuh. Kemudian perampok tersebut dibunuh olehnya seketika. Pedagang tersebut kaget. Apa yang sedang terjadi? Kemudian dia bertanya kepada lelaki itu, "Wahai tuan, siapakah dirimu? Kenapa engkau menolongku?" Dan lelaki itu menjawab, "Wahai hamba Allah, ketahuilah bahwa aku adalah malaikat yang turun dari langit ketiga. Di mana saat engkau memunamajahkan doa, di situ pintu-pintu langit sedang terbuka. Pada saat engkau memunajahkan doa yang kedua, pintu langit terbuka lebar. Di saat engkau memunajahkan doa yang ketiga, malaikat Jibril datang kepada kami seraya berseru, 'Wahai malaikat Allah, siapakah yang ingin menolong hamba Allah tersebut?' Kemudian atas izin Allah saya meminta kepada Allah untuk agar saya bisa menolong hamba tersebut. Kemudian dia berkata, 'Wahai hamba Allah, ketahuilah bahwa sebenarnya jika engkau dalam kesulitan dan engkau melaksanakan sholat dengan sabar dan dengan khusyuk, dan surat itu benar-benar atas nama Allah, maka Allah akan mendatangkan pertolongan dengan sangat cepat apabila engkau memang yakin Allah itu benar-benar bisa menurunkannya.' Maka dari itu, mari kita amalkan apa yang telah saya ceritakan tadi. Di sana dikatakan bahwa apabila kita sholat dan kita khusyuk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mendatangkan pertolongan itu dengan tiba-tiba tanpa kita sadari. Maka dari itu, lakukanlah sholat agar apa? Agar kita menjadi umat yang bahagia dunia akhirat, dan insya Allah pertolongan Allah akan datang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.